Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses translasi, lanjutan dari proses transkripsi pada sintesis protein yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Salsa. Nah, Ibu Salsa tadi menjelaskan bahwa proses transkripsi itu menghasilkan mRNA atau RNA duta, yang mana dia itu dihasilkan di nukleus. Kemudian RNA duta ini akan jalan keluar menuju ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma inilah akan terjadi translasi, yang mana merupakan proses penerjemahan kode genetik yang ada pada mRNA atau RNA duta yang dibantu oleh ribosom untuk menghasilkan polipeptida. Nah, ini tuh bisa dilihat ya gambarnya di pojok kanan atas. Penjelasan singkat ini tentang translasi di sintesis protein. Nah, tapi kita saat ini ingin mengetahui penjelasan lebih rincinya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahap dari translasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih. Itu adalah rantai RNA duta. Nah, rantai RNA duta ini tersusun oleh basa nukleotida ya. Ini yang kecil-kecil ini adalah basa nukleotida. Nah, tiap 3 basa nukleotida, ini misalnya ini, itu disebut kodon. Jadi kan ini tersusun dari kodon kan ya, Dek. Jadi ini bisa disebut juga sebagai rantai kodon. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di pelajaran pagi ini oleh Ibu Maretania, bahwa kodon itu nanti akan digunakan untuk menerjemahkan, atau kodon itulah yang akan menentukan asam amino apa yang terbentuk di proses translasi. Ini misalnya ada AUU itu apa? AUU itu adalah isoleusin, bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa ada CUU adalah leusin. Gitu ya, ini di atasnya ada leusin, atau misalnya ada GUU, ada valin. Itu bisa dibaca di sini semuanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tahap pertama, yaitu inisiasi. Tapi sebelum masuk tahap inisiasi, ini ada 4 macam kodon yang berbeda, yaitu ada AUG, ada UAA, UAG, dan UGA. Ini merupakan start kodon dan ada stop kodon. Apa sih bedanya? Kalau yang tadi itu kan ini semua menerjemahkan ini sebagai penanda asam amino apa yang terbentuk. Nah, kalau di sini di start kodon, start kodon juga AUG ini menerjemahkan, bisa dibaca AUG itu menerjemahkan metionin. Berarti dia itu akan nanti akan, kalau ada AUG akan terbentuk yang metionin. Namun yang ada UAA, UAG, dan UGA ini itu tidak menentukan asam amino, karena dia itu sebagai stop kodon. Atau apabila di tahap translasi ucuk di sini terus ketemu 3 kodon ini, itu akan berhenti karena dia adalah stop kodon. Hanya untuk tanda stop di sini. Kayak misalnya kita di rantai RNA, DNA itu kan panjang sekali ya adik-adik. Nah, kalau kita misalnya mau sintesis protein dari titik ini ke titik itu, nah ini itu dimulainya biar tubuh tahu itu dari start kodon. Nah, kalau titik akhirnya itu diketahui dari stop kodonnya gitu. Nah, kita lanjut ke tahap inisiasi. Nah, inisiasi itu dimulai dari start kodon nih, kan udah di scan nih, start kodon di sini, kemudian ribosom unit kecil nempel lah ke sini. Setelah ribosom unit kecil nempel dan udah tahu nih di sini ada AUG, butuh metionin, datanglah metionin bersama si tRNA-nya. Setelah nempel, baru ribosom unit besar ikut nempel dan terbentuk yang namanya kompleks translasi. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat ke sini. Jadi RNA duta itu memiliki kodon. Nah, kodon ini kan tadi yang menentukan asam amino apa nih yang terbentuk. Misalnya ini adalah metionin. Nah, berarti dia akan membawa metionin. Nah, metionin itu dibawa oleh yang namanya RNA transfer. Atau ini ya, kotak ini biru namanya RNA transfer. Nah, biar si ini bisa dapat metionin itu, dia harus berikatan nih antara tRNA sama RNA dutanya. Nah, gimana caranya? Nah, itu ada
si tRNA itu harus punya yang namanya basa nitrogen juga. Basa nitrogen. Nah, tapi basa nitrogennya biar bisa berikatan itu harus komplement. Harus komplement itu berarti harus saling melengkapi. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada AUG. A itu atau adenin, seperti yang tadi udah dijelaskan Mbak Salsa, sama adenin itu komplement dengan urasil. Jadi dia ketemunya sama urasil sama adenin, guanin sama sitosin. Nah, jadi si RNA transfer ini juga punya basa nitrogen, yang mana nanti itu si basa nitrogen ini akan disebut sebagai antikodon. Jadi saya ulangi lagi, mRNA itu punya kodon. Kodon itu nanti akan menentukan asam amino apa yang terbentuk. Nah, ini asam amino. Nah, asam amino ini biar bisa menuju ke translasi itu dibawa oleh RNA transfer. Yang mana RNA transfer ini biar bisa berikatan sama mRNA ini harus punya basa nitrogen yang komplement atau yang biasa disebut sebagai antikodon. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini nih baru nanti di sini ribosom unit besarnya baru bisa nempel. Nah, ini tahap inisiasi gimana terbentuk kompleks translasi. Tahap selanjutnya adalah elongasi nih. Nah, di sini bisa dilihat lebih jelas lagi bahwa ada 3 zona. Ada zona A, zona P, dan zona E. Yang mana saat inisiasi RNA transfernya itu ada di zona P. Nah, di sini nih zona P-nya ada isi full. Nah, tapi di zona A itu kosong. Ini ada 3 basa nitrogen. Nah, saat kosong ini si ribosom ya ini tuh akan nge-scan istilahnya. Wah, basa nitrogen apa nih? Misalnya UUU. Nah, UUU itu berarti butuhnya apa? Oh, UUU itu adalah asam aminonya fenilalanin. Fenilalanin terus dia dibawa nanti oleh tRNA yang punya basa nitrogen komplement. Komplementnya UU apa? Urasil, adenin dari AAA. Nah, terus dia nanti ke sini nih. Dia nanti kalau udah scan, oh ini yang diperlukan. Nanti dia akan datang ke sini. Cukup sini. Lalu akan nempel di sini. Nah, gitu. Nah, ini prosesnya bisa dilihat di tahap ini. Nah, ini ada A, ada P, ada E ya. Nah, ini tuh lagi nge-scan nih di sini. Oh, apa nih? Di-scan dulu nih di sini. Oh, butuhnya apa? Nah, ini datang lalu langsung ucuk dia ke sini. Nah, saat dia udah nempel, asam amino yang ada di P dia nempelnya ke sini. Nempel ke temennya. Nah, karena dia kosong, dia akan geser ke situs A. Nah, ke situs E, maaf. Nah, situs E karena dia udah nggak punya asam amino, dia tadi keluar ya, bisa dilihat. Nah, kita lihat lagi. Di scan, ada masuk. Nah, dia akan nempel ke sini. Karena dia nggak punya asam amino, geser, dia akan keluar. Nempel. Nah, bisa dilihat jelas ya. Bisa dilihat ini videonya. Nah, ini tuh tahap elongasi di mana sampai banyak asam amino terbentuk, sampai panjang. Sampai tahap terakhir yaitu tahap terminasi nih. Nah, kan ini asam amino yang terbentuk udah panjang nih. Nah, sampailah dia di tahap namanya ketemu nih stop codon. Misalnya yang stop codon ini adalah UAG. Nah, saat ketemu, karena tadi udah dijelaskan bahwa stop codon itu tidak menentukan asam amino, jadi tidak ada tRNA yang kesini. Terus apa dong Bu yang kesini? Nah, yang kesini adalah bisa disebut sebagai ini dia faktor pelepas. Faktor pelepas nempel di sini. Nah, semua dari ribosom unit kecil, ribosom unit besar, tRNA semua lepas. Hanya menyisakan yang namanya rantai asam amino atau biasa kita sebut sebagai polipeptida. Yang mana polipeptida inilah yang akan menjadi protein. Nah, disitulah selesai tahap
translasi. Jadi sampai protein terbentuk. Ya, sekian dari penjelasan translasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan dari sintesis protein. Tadi sudah melihat penjelasan dari sintesis protein oleh Ibu Salsa dan tadi ada translasi dari saya. Nah, di sini saya akan membuat kesimpulan dari sintesis proteinnya. Nah, bisa dilihat sintesis protein dimulai dari DNA yang ada di nukleus. Kemudian DNA itu akan mengalami ditranskripsi menghasilkan RNA beta atau mRNA. Kemudian RNA beta ini akan dibawa menuju ke sitoplasma. Dibawa ke sitoplasma akan mengalami translasi. Nah, translasi ini dengan bantuan dari ribosom. Nah, ini nanti akan menghasilkan yang namanya polipeptida. Nah, polipeptida itu dihasilkan dari mana? Dari si RNA beta ini, yaitu akan dengan bantuan tRNA. Nah, tRNA itu akan menghasilkan asam amino, yang mana tRNA ini nanti bisa dipakai lagi di tRNA. Jadi ini adalah sebuah siklus. Jadi ada DNA ditranskripsi menghasilkan RNA beta di nukleus, lalu ke sitoplasma mengalami translasi dengan bantuan ribosom akan menghasilkan asam amino yang nantinya menjadi polipeptida. Nah, selain itu ada juga yaitu singkatan seperti ini. DDTAS. Nah, ini bisa digaris bawahi. D besar, D kecil. Ini berarti transkripsi. Nah, transkripsi ini D besar ini berarti DNA menghasilkan RNA beta. Nah, kemudian dengan bantuan tRNA menghasilkan asam amino. Nah, ini namanya translasi. Nah, jembatan kecilnya adalah DDTAS. Dari DNA menuju RNA beta dengan itu ditranskripsi lalu ditranslasi RNA beta dengan bantuan tRNA akan menghasilkan asam amino. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan nanti bisa chat saja lewat blognya atau nanti tanya ke kami para mahasiswa PPL. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.